Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Bapak Ibu yang kami hormati, saya Tuti Ani, fasilitator moderasi beragama Kementerian Agama Jakarta Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep moderasi beragama. Bapak Ibu yang kami banggakan, telah kita ketahui bersama bahwa bangsa kita adalah masyarakatnya sangat majemuk dan sangat religius. Banyak kita saksikan adanya gesekan-gesekan sosial dan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Dan hal itu tidak mungkin kita satukan dan juga tidak mungkin kita bungkam karena hal itu merupakan bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Dan juga kita tidak mungkin untuk membiarkan tanpa kendali cara pandang ekstrim yang sangat merisaukan. Bagaimana sikap kita untuk menanggulangi masalah tersebut? Kementerian Agama Republik Indonesia sudah menawarkan moderasi beragama. Apakah yang dimaksud dengan moderasi beragama dan apa saja indikator nilai-nilai moderasi beragama? Mari kita simak bersama. Moderasi menurut Kamus Bahasa Indonesia ada dua, yaitu pengurangan kekerasan, yang kedua penghindaran keekstriman. Menurut bahasa Latin, moderasi adalah kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Menurut bahasa Inggris, core, yaitu inti, esensi, standar. Moderasi menurut Kamus Bahasa Arab adalah wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, yang artinya tengah-tengah, iktidal artinya adil, tawazun artinya berimbang. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, perilaku, praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan, mewujudkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Mengenai dalil moderasi beragama tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Dalil moderasi beragama sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami jadikan kalian umat wasat, pertengahan, agar supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian, mengapa sikap moderasi dalam beragama itu sangat penting? Yang pertama adalah dengan moderasi beragama, dapat membantu mengurangi konflik dan kekerasan antar kelompok agama, membantu mendorong dialog dan interaksi positif antara kelompok agama yang berbeda, dan memperkuat solidaritas dan kerjasama antar masyarakat yang berbeda latar belakang agama. Yang ketiga, membantu mengatasi ekstremisme yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, dengan mempraktekkan moderasi dalam kepercayaan agama, individu dan kelompok agama akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan prinsip-prinsip moral yang mendasar, sehingga dapat menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Bapak Ibu yang kami banggakan, batasan moderasi beragama
cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Pengamalan agama yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang mudah menyalahkan, mengkafirkan, atau membid'ahkan orang lain, dan menganggap dirinya yang paling benar. Pengamalan agama yang melampaui batas dapat menyebabkan seseorang akan menyepelekan ajaran agama dan menafsirkan Al-Quran dan hadis secara bebas berdasarkan logika. Jadi, batasan moderasi beragama tidak berlebihan dan tidak kekurangan dalam menjalankan pengamalan esensi ajaran agama tersebut. Moderasi beragama bukan moderasi agama. Moderasi beragama bukan moderasi agama, maksudnya adalah agama itu tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi sesuai ayat yang tadi saya sebutkan. Dan agama juga mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan sesuai ayat surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi bukan agamanya yang harus dimoderasi, melainkan cara pandang dan sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Jadi yang harus dimoderasi adalah cara pandang, sikap dalam memahami dan menjalankan agamanya tersebut. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremisme, tapi tidak sedikit orang yang memahami dan menjalankan ajaran agamanya secara ekstrim. 4 indikator nilai moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Maksudnya apa? 4 indikator nilai komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu artinya adalah janji setia kita kepada Pancasila dan konstitusi, dan meyakini bahwa Pancasila dan konstitusi yang berlaku di negara kita itu tidak berlawanan atau sepadan dengan esensi ajaran agama Islam. Jadi tidak bertentangan dengan esensi ajaran agama Islam. Itu yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan. Dan yang kedua, indikator nilai moderasi agama yang kedua adalah anti kekerasan. Maksudnya adalah moderasi beragama itu menolak tata cara kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi semua dilakukan dengan bermusyawarah, dengan dialog dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah toleransi. Toleransi itu nilai toleransi di sini adalah sikap untuk memberi ruang kepada agama lain dan tidak mengganggu hak mereka untuk berpendapat, untuk berkeyakinan, untuk berekspresi terhadap pengamalan agamanya mereka. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Indikator nilai yang keempat adalah adaptif terhadap kebudayaan lokal. Bapak Ibu yang kami hormati, orang-orang yang moderat itu memiliki kecenderungan lebih ramah terhadap penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam pengamalan keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Jadi alhamdulillah orang-orang moderat itu memiliki sikap lebih terbuka daripada orang-orang yang tidak moderat, seperti itu. Mungkin itu konsep moderasi beragama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.